Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ukhuwah, kembali lagi di Suara Podcast Ukhuwah. Dalam kesempatan kali ini kita bakal berbincang-bincang dan insya Allah tentunya teman-teman bakal dipandu oleh kami berdua, yaitu saya Wahyu Pujara dan teman saya yaitu Kurniawan. Dan insya Allah beberapa menit ke depan kita bakal membahas beberapa hal seputar LDK Ukhuwah tentunya. Oh iya, tapi sebelum kita membahas tentang seputar LDK, mungkin saya akan memberikan informasi dulu ya, bahwa podcast Suara Ukhuwah ini sudah lama tidak ada di sosial media gitu kan, tidak ada kita posting di LDK. Setelah semenjak beberapa tahun yang lalu, dari tahun 2020 kalau nggak salah ya, dari tahun 2020 LDK tidak ada proker dari podcastnya. Alhamdulillah, tapi sekarang sudah ada lagi gitu kan. Alhamdulillah. Dan mungkin dengan adanya Suara Podcast Ukhuwah ini kembali dapat mengobati rasa rindu teman-teman tentunya. Iya. Dan mungkin langsung saja kita spill nih narasumber kita pada kesempatan kali ini. Boleh kita sambutnya. Nah, nanti lu sebelum kita sambut lebih baik kita kasih kisi-kisi dulu nih. Oh, kisi-kisi dulu. Iya, benar sekali. Nah, jadi narasumber kita pada kali ini, dia ini adalah seorang ustadz yang sangat terkenal mungkin di Batu Raja. Di Batu Raja ya? Iya. Terkhusus di Universitas Batu Raja gitu ya? Bener, lumayan terkenal di Batu Raja. Dan beliau ini sudah lumayan banyak berdakwah di seputaran Batu Raja tentunya. Dan juga beliau ini adalah salah satu anggota LDK Ukhuwah pada masanya. Nah, mungkin tanpa basa-basi lagi nih langsung saja kita sambut pemateri kita pada kesempatan kali ini, yaitu Ustadz Bana. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Seperti yang antum lihat. Masya Allah. Sangat menyenangkan kan? Ini Ustadz, dalam kesempatan kali ini kami tuh pengen bincang-bincang sedikit nih dengan Ustadz Bana seputar flashback LDK Ukhuwah pada masa Ustadz Bana mungkin, dan semangat ruhiyahnya Ustadz. Nah, tapi sebelum itu Ustadz, kami bakal menginfokan sedikit nih kepada teman-teman bahwasannya Ustadz Bana ini sudah memiliki istri gitu kan. Jadi teman-teman nggak bisa lagi nih kalau mau ngincer Ustadz Bana. Nggak bisa lagi ya? Nggak bisa lagi ya, karena Ustadz Bana sudah punya istri dan 3 orang anak tentunya. Ya benar Ustadz ya? Iya benar. Benar, Masya Allah. Baik Ustadz, mungkin untuk pertama kali nih Ustadz, kalau boleh tahu LDK Ukhuwah itu berdiri pada tahun berapa sih Ustadz? Berdirinya LDK Ukhuwah seingat saya tanggal 25 bulan Januari 2005. Oh, Masya Allah. Iya, jadi 2005. Saat itu saya masih di SMA mungkin ya. SMA saya. Iya Ustadz. Terus tahun berapa gitu Ustadz masuk di LDK Ukhuwah gitu Ustadz? Saya bergabung di LDK Ukhuwah ketika melanjutkan ke jenjang kuliah ke Universitas Batu Raja sini tahun 2008. Ya, ketika opdik saya memutuskan langsung bergabung ke LDK Ukhuwah. Masya Allah. Berarti sudah sangat lama Ustadz ya. Tentunya LDK Ukhuwah ini berdiri Ustadz. Iya, lumayan lama lah, sudah cukup dewasa lah saya kira ya LDK Ukhuwah. Dan kalau boleh tahu nih Ustadz, kenapa sih LDK Universitas Batu Raja itu dinamakan dengan LDK Ukhuwah Ustadz? Kalau secara sejarahnya mungkin karena saya bukan termasuk pendiri ya, Ustadz. Saya pewaris kan, bukan perintis gitu ya. Kalau mengingat dari arti daripada ukhuwah itu kan persaudaraan. Jadi mungkin dulu kawan-kawan pendahulu itu agar kemudian kawan-kawan yang ada di LDK itu memiliki ikatan yang begitu erat gitu ya. Sebagaimana filosofis yang disampaikan oleh surat As-Saff gitu ya. Ya sebagaimana barisan yang kokoh gitu, bangunan yang kokoh, maka LDK ini kemudian dikasih nama LDK Ukhuwah ya. Setelah mungkin sebelumnya namanya bukan LDK gitu ya.
setahu cerita dari tutur tinularnya gitu ya. Iya, Ustaz. Dulu namanya Rohis itu, sama Rohis kayak ya. anak-anak SMA, Rohis Unbara gitu aja. Tapi kemudian seiring berjalan ada pemikiran-pemikiran yang kemudian ingin menyatukan para kadernya, maka disebutlah LDK Ukhuwah. Iya, gitu. Seperti itu. Itu kurang lebih pada tahun berapa itu Ustaz yang bisa terbentuk dari Rohis terus kemudian bisa jadi LDK Ustaz gitu namanya Ustaz. Itu kan mungkin membutuhkan waktu gitu kan Ustaz dari Rohis ke Oh iya, tentunya butuh rapat dan sebagainya. Kemudian nama LDK sendiri kemudian karena di apa namanya pusat kemudian berubah menjadi LDK gitu ya, maka di daerah pun kemudian kita mengikuti menjadi LDK yang artinya lembaga dakwah kampus ya, agar sedikit membedakan lah kita dengan anak SMA. Kita kan mahasiswa gitu kan, masa sama gitu. Iya. Benar-benar Ustaz. Ini biar ada pembedanya gitu. Iya betul. Terus kemudian pada saat itu Ustaz, pada zamannya yang Ustadz ingat mungkin jumlah kadernya Ustadz, jumlah kader pada saat itu kurang lebih dari berapa gitu Ustadz, perkiraannya Ustadz? Secara persis saya kurang tahu, sekali lagi karena kami tidak mengalami ya. 2005 itu saya masih SMA gitu ya, masih unyu-unyu lah gitu ya. Tapi kalau melihat alumni yang saya kenal gitu ya, dari beberapa alumni LDK dari Unbara ya, sebelumnya belum ada nama Ukhuwah gitu ya, ya tidak banyak gitu, karena angkatan pertama itu kan memang tidak banyak. Yang saya kenal mungkin ada Ustadz Taufik, ada Ustadz Ardi, ada Mas Bowo Sunarso di situ, yang kemudian akhwatnya itu kalau tidak salah ada Mbak Tanti dulu perintis yang ada di sini ya, tidak banyak lah, tidak sebanyak sekarang mungkin itu, karena kan angkatan pertama memang orang-orang yang kuliah itu ya bisa dihitung, apalagi kami yang ada di daerah-daerah itu mendengar kata kuliah itu sudah wow gitu ya. Benar. Ya hanya orang-orang yang beruntung lah kemudian bisa kuliah di Unbara gitu. Iya benar sekali Ustaz. Dan ini Ustadz, kan teman-teman tadi kan belum tahu nih Ustadz, Ustadz ini berasal dari mana gitu kan, dan mungkin bisa Ustadz jelaskan sedikit nih keberadaan Ustadz sebelum masuk di Unbara gitu kan. Asal saya dari Batu Marta. Ya. Saya dulu sekolah di SMA Negeri 2 Tanzania. Jauh ya, dari Tanzania ya, dari Afrika itu. Ya dari unit 2 ya. Kemudian saya kuliah di Universitas Batu Raja ini tahun 2008 ya, setelah tamat langsung gitu ya, langsung kuliah. Dan saya mengikuti opdik di awal-awal itu, dan langsung terkesima gitu ya. Sebenarnya agak unik, yang membuat saya memilih kemudian masuk ke dalam LDK itu gitu ya. Pada saat itu sudah LDK Ukhuwah namanya, karena saya melihat seseorang yang saya kenal, yang mungkin orang itu ndeso lah ya gitu ya. Tapi kemudian sampai di kampus gitu ya, ternyata saya lihat begitu keren, pakai jas gitu ya. Saya kenal dia itu siapa gitu ya. Kemudian di sini begitu berwibawa, ngomongnya hebat gitu. Akhirnya saya memutuskan, wah aku harus bisa kayak dia gitu ya gitu. Jadi termotivasi lah dari sosok itu. Boleh disebutkan enggak namanya nih? Boleh. Beliau ketua LDK tahun 2008, yaitu Ahina Herurianto. Itu ya. Sekarang menjadi kepala sekolah di SMPIT Tunas Cendikia. Iya. Jadi lulusan Unbara itu keren, bisa diandalkan. Benar. Iya. Terutama kader-kader LDK-nya nih. Iya. Oke, berarti itu adalah salah satu ketertarikan Ustadz mungkin Ustadz ya? Iya benar. Ketika Ustadz baru masuk Unbara, Ustadz opdik gitu kan? Iya. Dan melihat ada beberapa peragaan mungkin dari beberapa organisasi, dan Ustadz langsung tertarik kepada LDK. Iya betul. Jadi kalau opdik itu kan, entah kalau sekarang ya ada pertunjukan dari UKM gitu ya, UKM. Dan pada saat itu ya saya melihat, wah ini
keren nih. Dan tidak sekedar LDK sebenarnya yang keren ya, pada 2008 itu semua menunjukkan persaingan yang begitu ketat ya. Dari Mapala, kemudian dari yang lain juga menunjukkan kebolehan-kebolehan mereka. Dan ya Allah menentukan jalan, kemudian saya tertarik dengan LDK Ukhuwah pada saat itu. Iya. Ustaz, apa yang membuat Ustadz sehingga bisa LDK Ukhuwah ini menarik Ustadz untuk bisa mengikuti LDK Ukhuwah tersebut, Ustaz? Iya, alasan lain yang membuat saya tertarik adalah sebenarnya sebuah dendam gitu ya. Dendamnya gini maksudnya. Dulu saya ketika sekolah pengennya itu saya di pesantren. Pengen sekali saya di pesantren. Tapi ya ala kulihal orang tua saya tidak mampu gitu ya untuk kemudian menyekolahkan saya di pesantren, sehingga saya disekolahkan di sekolah-sekolah terdekat, dan itu pun hampir putus terus sekolahnya gitu ya dikarenakan biaya. Dan sampai di sini kemudian saya melihat ada kawan-kawan yang ya mengajak untuk soleh, belajar agama gitu ya, keren, nggak ngerokok gitu ya. Tapi saya nggak tahu kalau dulu nggak boleh pacaran gitu ya. Ternyata ketika masuk, nggak asik bener gitu, nggak pacaran gitu ya. Iya, dan akhirnya kami ya tersesat di jalan yang benar gitu ya pada saat itu. Tersesat di jalan yang salah. Jadi latar belakangnya karena keinginan mondok yang tertunda, akhirnya ya saya mondoknya di Universitas Batu Raja ini melalui kawan-kawan lembaga dakwah kampus. Setelah Ustadz masuk di LDK Ukhuwah gitu, Ustadz, terus sampai hingga alumni gitu, Ustadz, apa tantangan yang menurut Ustadz itu tersulit gitu, Ustadz? Yang paling berat mungkin, paling berat mungkin, Ustadz, dari kader LDK Ukhuwah itu, Ustadz. Tantangan yang terberat, yang pertama adalah meyakinkan orang tua. Iya, karena berorganisasi bagi kami orang-orang yang pas-pasan lah ya, itu ya sangat menguras ongkos pada saat itu ya. Kami bukan anak kos ya, walaupun nanti pada saatnya saya memutuskan untuk jadi marbot nantinya supaya tidak bolak-balik gitu ya. Jadi tantangannya meyakinkan orang tua, ngapain sih nggak kuliah kok harus ke kampus gitu ya. Kita ngomong ada syuro gitu kan, tapi nggak ngerti orang tua syuro itu apa gitu ya. Ada rapat, masa sih rapat kayak di TV-TV aja gitu. Akhirnya orang tua nggak yakin dengan kita, apa sih kerjaan anakku ini gitu. Nah, yang pertama itu ya. Kemudian yang kedua mungkin dirasakan oleh kawan-kawan lain ya, namanya perjuangan di dakwah ya, kita tetap beda dengan orang-orang di luar sana. Yang pertama adalah kita harus menahan diri dari apa yang mungkin para pemuda lain lakukan gitu ya. Saat orang lain mungkin asik dengan rokok, kita nggak boleh tuh ngerokok gitu ya. Walaupun nggak ada dikatakan, antum nggak boleh ngerokok, tapi kawan-kawan nggak ada yang ngerokok, masa kita mau ngerokok gitu ya. Walaupun sebagian kawan-kawan di awal-awal masuk LDK itu masih ngerokok gitu ya. Kemudian kan nggak boleh, agak aneh gitu ya, dipisah ini kok nggak disatuin aja tempatnya, misalkan antara ikhwan dengan akhwat gitu, dengan ukhti-ukhtinya gitu. Nah itu ya sedikit kemudian membutuhkan apa ya, tekad yang begitu dalam sehingga kita bertahan di lembaga dakwah kampus dengan di LDK itu dengan segala macam keunikan yang ada pada saat itu, dan hari ini kita rasakan manfaatnya daripada apa yang dipolarisasi oleh kawan-kawan lembaga dakwah kampus itu, seperti tidak merokok, tidak pacaran, kemudian ya tidak banyak melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat gitu ya. Nah itu, dan itu anak rasakan hari ini manfaat-manfaatnya gitu. Berarti tantangan terbesarnya itu adalah membuat minta restu dengan orang tua tadi. Benar, iya. Orang tua bingung nih, nggak kuliah Minggu kadang ya, hari Minggu harus ke kampus karena ada panggilan rapat itu. Apa yang membuat Ustadz itu meyakinkan kedua orang tua Ustadz, sehingga Ustadz tetap mengikuti LDK Ukhuwah gitu Ustadz, yang meyakinkan kepada orang tua itu Ustadz? Sampai dengan saya kuliah, orang tua tetap nggak yakin, nggak yakin. Ini ngapain anak ini? Apalagi saat itu, maaf, isu tentang teroris itu benar-benar dihembuskan oleh musuh-musuh Islam. Jadi orang tua saya itu sampai ketakutan ketika sekedar saya pakai sarung berwarna Palestina gitu ya. Itu orang tua langsung
apa ya, nelpon gitulah. Belum ada WhatsApp ya, gitu ya. Nelpon itu ya. Hati-hati, tidak usah dipakai lagi gitu ya. Nah, sampai dengan saya kuliah itu ndak mampu meyakinkan orang tua, sehingga ketika orang tua itu kapan yakinnya adalah ketika saya mampu membuktikan dari hasil ketika saya mengikuti lembaga dakwah kampus. Di antaranya yang dulu saya adalah seorang yang pemalu. Saya benar-benar pemalu, Mas. Ya, kalau antum ngelihat anak hari ini bisa ceramah di sana, itu kalau kawan-kawan anak ndak percaya. Karena dari SMP SMA itu untuk sekedar disuruh ngapus papan tulis, saya ndak akan bergerak itu. Disuruh oleh guru, gitu ya. Saya ndak mau, saking pemalunya saya, gitu ya. Saking pemalu, dan tetangga-tetangga saya pun mengakui itu bahwa saya orang yang pemalu. Nah, yakinnya orang tua itu ketika saya buktikan ya dengan perubahan-perubahan, saya mampu ngajar gitu ya walaupun masih kuliah, kemudian saya mampu bersikap baik ya, kemudian yang paling menyenangkan bagi orang tua adalah ketika saya bisa menjadi khotib di masjid saya, gitu ya. Nah, itu mungkin orang tua langsung memberikan trust kepada saya, kepercayaan. Oh iya, ternyata apa yang dilakukan selama ini ada hasilnya, gitu. Dan apa akibatnya? Kemudian adik-adik saya itu ya disuruh masuk LDK itu, nah seperti kakakmu, gitu ya. Walaupun sampai hari ini tidak berhasil saya memasukkan adik saya ke LDK itu, gitu ya. Itu. Oke, Ustadz. Kalau tadi Ustadz kan menjelaskan mengenai cara meyakinkan kedua orang tua. Ya, nah, kalau sekarang nih, saya ingin bertanya nih Ustadz, gimana sih tips dan saran nih Ustadz, gimana cara untuk mendekatkan kader LDK Ukhuwah agar tetap senantiasa selalu istiqomah, Ustadz? Iya, jadi istiqomah itu kan nggak ujuk-ujuk datang, gitu ya. Yang namanya istiqomah itu butuh dilatih, dan berlatihnya nggak sendiri. Makanya ya saran saya agar kemudian kader-kader LDK ini menjadi kader-kader yang kokoh, menjadi kader-kader yang istiqomah, itu banyak-banyak menggulirkan program kerja, tentunya yang hubungannya tentang jamaah. Karena kalau kita soleh sendirian itu tidak bisa ya. Saya pun dibentuk dengan pola-pola seperti itu oleh kakak-kakak kami, oleh Ah Irsad, oleh Ah Heru dulunya. Ya misalnya mabit itu sederhana ya, sederhana. Mabit itu kan sekedar datang, tidur, ada ceramah sedikit, tidur, bincang-bincang ya. Kalau kami itu sebenarnya mabit itu malam bina iman dan takwa. Kami ini ada plesetannya malam bincang-bincang tidur gitu ya. Tapi dengan hal yang sederhana ini kita mampu menyatukan hati ya, hati kita, yang kemudian kita ada saling mendoakan, ada saling mencintai gitu ya sesama ikhwah kita, sehingga dengan adanya saling memikirkan itu ya kita akan istiqomah di dalamnya. Ada ta'awun, ada saling membantu, ada yang sakit kemudian kita jenguk, itu ya, saling mengenal. Ini anak siapa sih? Kami sangat kenal loh dengan kawan-kawan itu. Ini binnya siapa? Ini adiknya ada berapa gitu ya. Kami tahu gitu. Nama orang tuanya juga. Nama orang tuanya sampai tahu. Perkenalan kami itu sampai segitu. Heru Rianto misalnya kan, atau Yudi Hat bin Sujiman gitu ya. Sujiman, Toto Sujarwo bin Budi gitu ya. Kami tahu adiknya Ahyunsi itu ada berapa gitu, adiknya Ahyudi itu ada berapa bersaudara. Nah, itu tahu, sehingga ketika ya ukhuwah itu dibina dengan program-program tadi ya, mabit, kemudian ya halakoh-halakohnya, ya ini kuncinya halakohnya harus berjalan dong itu ya. Tidak akan mungkin kemudian kita akan istiqomah kalau halakohnya macet. Itu ya. Jadi kuncinya ada di situ, halakohnya berjalan, kemudian program-program kerja yang ada di LDK dijalankan ya. Nggak perlu banyak tapi istiqomah. Jadi yang kemudian membuat kita terus tatap muka, saling tanya kabar, saling menasehati, sehingga ya dengan nasihat itu kita akan istiqomah. Karena agama ini adalah nasihat, itu ya. Ad-din nasihat, itu ya. Itu. Kalau bicara tentang mabit tadi Ustaz ya, tadi kan mabit itu bisa membentuk kita perkenalan dengan teman-teman kita Ustaz, sehingga dapat
sehingga sampai ke orang tua gitu kan, nama-nama orang Iya, tuanya, betul. terus anaknya berapa bersaudara gitu kan Iya. Ustaz. Tapi kalau melihat dari perkembangan yang sekarang ini Ustaz, generasi sekarang ini setelah apa namanya kajian kan, kajian terus bakar-bakar acara makan-makan gitu Ustaz, ngobrol-ngobrolnya tidak sampai ke mengkerucut ke sana gitu Ustaz. Tanya apa, tawa canda saja gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz biar membentuk obrolannya tuh bisa ke sana gitu Ustaz? Ya sebenarnya tidak spontanitas ketika mabit itu. Kami juga mengenalnya nggak pada saat mabit. Karena inilah mungkin bedanya di era sekarang yang Ana lihat ya. Itu halakoh-halakoh itu nggak lagi kemudian keliling ke rumah-rumah ikhwah itu sendiri. Kalau kami dulu, ini ngomongnya dulu nih kayak udah tua gitu ya. Ya kita keliling nih, misalnya dari rumah antum, pekan depan ke rumah Wahyu gitu ya, pekan depan lagi ke rumah Asraf, sehingga kita tahu rumahnya di mana. Ada adiknya yang gadis misalnya, itu kan kita siapa tahu kita naksir dengan adiknya misalnya kan, bisa jadi loh. Iya, orang tuanya kerjanya apa, ya kan, posisi rumahnya di mana, sehingga kita tahu. Kadang kita ke Oku Selatan ke rumah Ahyunsi, tahu bapaknya, tahu umatnya, tahu bentuk rumahnya gitu ya. Nah kemudian ya dengan keakraban yang kita bangun, sehingga ketika mabit pun ya kita ngobrolnya itu memang benar-benar betah gitu, ngobrolnya itu ya begitu intim gitu ya, mengobrol dengan ikhwah itu. Kemudian kita juga punya sekretariat sih, sekretariat kan, iya. Kita gunakan sekretariat lah untuk sekedar ngobrol, ya, tidur siang gitu ya. Kan sekarang enggak ditinggali lagi. Dulu kita dibesarkan di sekret, ya, dibesarkan di sekret. Ana itu melamar istri itu masih tidur di sekret. Di sekret di Gua Hiro itu. Mungkin sekarang masih Gua Hiro juga ya. Ya, Ana ngelamar istri itu berangkatnya dari sekret. Ya, kemudian Ana temui Ustadz, berangkat ke rumah calon mertua Ana. Itu gunakan sekretnya. Ya, siap Ustaz. Dan ini Ustadz, selama Ustadz dari kecil mungkin Ustadz ya, kecil bisa Ustadz seterkenal ini mungkin Ustadz ya, siapa sih Ustadz orang yang berpengaruh dalam hidup Ustadz mungkin? Kalau dikatakan terkenal malu saya itu ya. Saya terkenal di dunia anak-anak sebenarnya ya. Kalau di lingkup Oku mungkin banyak yang lebih terkenal. Kalau kemudian tokoh-tokoh yang mempengaruhi saya gitu ya, sehingga saya hari ini gitu ya, ya banyak sekali diantaranya adalah kakak-kakak tingkat gitu ya, murabi kami yang awal. Ada Kak Ziyad ya, Ziyadul Murtado yang sekarang ada di Palembang gitu ya, ada Andi Oktadinata, ada Ustadz Darwin ya, murabi anak lah. Dan kemudian tidak lepas dari kepercayaan yang kemudian diberikan oleh seseorang gitu ya. Ya untuk menjadi dikenal itu kan butuh keberanian, kemudian yang pasti butuh panggung dong gitu ya. Kalau kita kemudian yang muda ini nyari panggung sendiri agak sulit. Nah inilah yang kemudian sebenarnya tugas kita bersama adalah merekayasa. Jadi saya ini dikenalnya karena direkayasa sebenarnya itu ya. Ada yang ngomong Ustadz Karbitan, ya benar gitu ya, saya Ustadz Karbitan. Karena saya nggak mondok, kemudian ini kadang saya bingung ketika ditanya mondoknya dulu di mana Ustadz. Saya bilang saya pesantrennya pesantren kilat gitu ya, di Unbara. Unbara ada pesantrennya? Ada, saya bilang gitu ya. Pesantren Ukhuwah namanya gitu ya. Jadi gitu. Jadi ya ada orang-orang yang membuat kita terinspirasi, kemudian memberikan kita panggung. Ya awalnya sih saya menjadi orang-orang cadangan. Misalnya Ustadz Dewantoro nih, dia kan sudah terkenal duluan, Ustadz Dewantoro. Sementara di bawahnya itu banyak kekosongan. Masjid ini makin banyak, kemudian tukang pidatonya tidak bertambah gitu ya. Akhirnya jadwal ustadznya penuh, tidak ada yang menghandle. Nah kita yang ban serep nih maju gitu ya, ban serep maju, dan ya dari ban serep lama-lama gundul juga bannya gitu ya. Akhirnya ya kita terbiasa untuk kemudian menyampaikan. Di sisi lain juga karena kita memandang ini adalah kewajiban. Artinya dakwah itu
diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kan bukan ya ayyuhal ustad, ya ayyuhal ulama gitu ya. Tapi dakwah itu diwajibkan untuk kita semua ya. Siapapun itu yang kemudian di dalam dirinya ada kalimat la ilaha illallah, maka kita wajib kemudian untuk mendakwahkan Islam ini semampunya gitu ya, semampunya. Kalau antum kemudian tanya dalil ke anak nanya lagi Ustadz gitu ya. Iya, mampunya anak yang ngomongnya kayak gini. Kemudian kalau ada yang nanya dalil, anak tanyakan kepada yang menguasai. Jangan sampai kemudian kita menjawab asal-asalan sehingga itu menjadi kesalahan berjamaah, kesalahan jariah. Nah itu, jadi sampaikan yang kita bisa. Kita bisanya main kamera ya kamera, kita bisanya ngaji ya ngaji ya. Kalau anak dulu awal-awalnya yang ngajarin TPA itu ya, sehingga muncul nama Pak Bana gitu ya di Batu Rajo ini ya, dari dipopulerkan oleh anak-anak kecil. Oh Pak Bana gitu ya, mana sih orangnya Pak Bana gitu ya. Nah itu dari ngajar anak-anak ya, semampu kita lah ya. Kita bisanya Iqra 2, ngajar Iqra 1. Iya, biar tidak gugup. Benar. Iya. Karena sudah ada pengalaman. Iya, betul. Menurut Ustadz, tantangan apa yang menjadi PR mungkin sebagai kader LDK di tahun-tahun sekarang, Ustadz? Kan mungkin Ustadz dalam hal ini sudah punya banyak pengalaman yang Ustadz lewati, dan mungkin dari beberapa pengalaman yang Ustadz dapati itu bisa menjadi sebuah alasan ataupun sebuah maksudnya sebuah tantangan lah yang bisa diperbaiki untuk kedepannya agar LDK Ukhuwah ini dapat terus eksis, mungkin Ustadz, dapat terus dikenal oleh orang-orang yang ada di sekitar Universitas Batu Raja. Oke, tentunya ketika kita membahas tentang PR, tantangan, maka kita perlu lihat dulu kondisi real gitu ya. Dan ya dari beberapa kali, karena saya masih sering nih masuk ke Unbara ya, kadang-kadang masuk gitu ya. Mungkin dibandingkan dengan kawan-kawan yang lain, saya yang lebih sering nih dari kawan-kawan LDK Ukhuwah yang demisioner gitu, yang sudah lulus. Ya, saya mungkin yang paling sering masuk LDK Ukhuwah. Kalau saya mengamati ada beberapa kesenjangan yang mungkin ini dari masanya itu ya, dari masanya. LDK hari ini dengan LDK mungkin 2009, 2010, 2000-an belasan itu, kepedulian, literasi itu agak sedikit jomplang gitu ya. Padahal secara fasilitas kemajuan teknologi jauh ya dibandingkan LDK hari ini. Tapi kemudian rasa ingin tahu ya, untuk kemudian mengetahui sesuatu, kemudian mencari literasi. Nah, ini yang kemudian terjadi kenjomplangan gitu ya, kenjomplangan. Maka tugas kita bersama adalah bagaimana kemudian kita menjadi kader-kader yang sadar dengan literasi. Mau membaca ya, misalnya dulu laku tidak laku, kita jualan buku nih LDK. Walaupun yang beli kita-kita juga gitu ya. Kemudian ketika ditugaskan oleh ustadznya, oleh kakak-kakak tingkatnya, ya kami manggilnya ustadz walaupun kakak-kakak tingkat itu ya. Itu kan kita diberi tugas. Nah, itu kita berebut itu mencari buku di senior-senior kita. Kalau kita lari ke Ustadz Taufik, Ustadz kita pinjam bukunya. Oh, udah dipinjam oleh Satrio gitu ya. Berebut. Nah, mungkin tantangan kita adalah ini, di era yang digital seperti ini mestinya kita lebih enak nih untuk mengetahui literasi itu. Kita bisa buka internet dan sebagainya. Hanya saja permasalahannya kita kan hari ini termakan oleh tren, sehingga yang kita pikirkan bukan literasinya, tapi bagaimana kita gonta-ganti HP-nya gitu kan, bagaimana kita download game terbarunya. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Yang saya rasakan hari ini ketika saya membina anak-anak LDK itu sama kayak saya dulu membina anak-anak STM. Karena saya dulu ketika di LDK, saya binanya di STM. Itu hampir sama polanya gitu loh, hampir sama. Apatisnya, tidak mau tahu, harus dituntun gitu ya. Sementara kami dulu ketika belum teknologi ini belum sehebat hari ini,
Ya, antum bayangkanlah kalau kita mau ngadain acara itu kita harus nyari LCD. Pinjamnya itu nggak semua orang punya LCD gitu ya. Kita harus nyari LCD, kemudian kalau ada acara itu nggak bisa kita nyetak itu, kita harus nempel. Itu kemudian mempunyai semangat yang luar biasa. Tapi hari ini dengan semua yang serba instan, serba bisa, tinggal cetak, LCD tinggal nurunin, iya, justru semangatnya agak kendor gitu loh, agak kendor. Nah ini kalau menurut Ana ini ya, jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan kita tidak lagi menggunakan resep yang sama. Ada resep yang antum tinggalkan pastinya. Pempek tina itu akan terbentuk dengan pempek tina yang sama apabila resepnya sama. Nah, maka ketika kita ingin suhu kita sama atau meningkat misalnya, maka harus menggunakan resep yang sama dan ditingkatkan. Gitu ya. Apa sebenarnya yang membuat kita dulu semangat adalah tilawah Al-Quran. Ya, dikontrol loh kita dulu. Ya, kader itu dikontrol. Puasa sunnahnya, kemudian sholat duhanya kita dikontrol, kemudian zikir pagi petang itu dikontrol oleh kakak-kakak kita. Bahkan di sekret itu kalau sore itu zikir pagi petang. Nah itu kan akhirnya terjadi ukhuwah yang begitu baik sesuai nama kita, ukhuwah. Kemudian menjadi kader-kader yang tersengat. Ya. Anda tahu kan tersengat itu? Tersengat itu lahir di zaman kami. Tersenyum dan tetap semangat. Dulu tidak ada tersengat. Iya, yang menghadirkan itu kami. Tersenyum, tetap semangat. Itu ya. Jadi PR-nya adalah bagaimana kita kemudian melek literasi, ya. Kemudian mengembalikan kader-kader dakwah ini menjadi kader-kader yang peduli, yang sensitif dengan isu yang berkembang. Apa sih isu yang sedang berkembang di sini? Jilbab misalnya, atau warung di bulan Ramadan yang tidak tutup gitu ya. Ya minimal tutup pucuknya, bawahnya masih terjangkau, tidak masalah gitu kan, tutup. Nah itu harus peka sebagai kader-kader LDK. Jadi pertama melek literasi, kemudian melek dengan isu. Jangan menjadi mahasiswa yang apatis, tidak mau tahu. Jadi tidak mau tahu. Jadi apa gunanya kita ngaji kemudian kalau kita tidak memiliki kegelisahan. Nah itu. Ngomong-ngomong masalah kader ini Ustaz ya, karena kader dulu dengan sekarang itu kan kayaknya perbandingannya begitu jauh gitu Ustaz ya. Mungkin semangatnya dulu itu kan lebih pekanya tuh lebih tinggi gitu, tingkat kepekaannya. Mungkin kalau sekarang ini kan zaman sekarang gitu Ustaz, apalagi zaman-zaman digital gitu Ustaz ya, zaman gadgetin, jadi kan literasinya juga menurun gitu Ustaz. Terus mau berdakwah juga malu-malu gitu Ustaz ya. Nah, ada nggak solusi gitu Ustaz untuk anak-anak kekinian yang sekiranya untuk membentuk mereka agar sekiranya bisa peka gitu Ustaz dengan kondisi di sekitar gitu Ustaz? Iya, kembali lagi ke program kerja sebenarnya. Ya, program kerja yang kemudian melakukan penugasan-penugasan. Kami di semester 7 atau semester sebelum 7 malah sebelum KKN kami sudah ditugaskan ke SEMEA, ke SMA 1 untuk harus memiliki binaan. Karena di sini tidak kebagian binaan di Unbara gitu ya. Walaupun kader kami dulu banyak tapi tidak kebagian binaan. Antum tahu artinya apa? Artinya membina itu menjadi bagian yang asik sehingga kelas saya gitu ya, saya pada saat itu tidak kebagian gitu karena sudah berebut, oh ini untuk aku ya lampu ini, nah itu loh. Nah itu jadi kembali lagi kemudian kalau bagaimana dengan kader hari ini untuk mengembalikannya, ya kembali ke program kerja, kemudian sering-sering bertanya kepada apa sih yang sudah lulus itu namanya apa? Alumni ya, alumni yang mungkin tidak terlalu jauh dari antum. Apa yang harus kami lakukan gitu. Sehingga langkah-langkahnya itu tepat. Tidak kemudian kita membuat langkah dengan tidak ada panduan.
Betul sih. Gitu ya. Itu. Oke Ustadz, kalau perihal apa yang Ustadz sampaikan tadi kan sudah lumayan agak kami pahami gitu ya. Nah, kalau ngomong-ngomong seputar LDK nih Ustadz, Ustadz kan sudah lumayan lama nih berada di LDK tentunya pada masa Ustadz gitu kan. Hal apa sih Ustadz yang berkesan dalam hidup Ustadz selama Ustadz ikut di LDK? Yang berkesan sebenarnya ketika ikut LDK-nya ya belum berkesan gitu. Ya, berkesan itu antum cobalah kapan berkesan itu ketika sudah menjadi sejarah gitu ya. Oh, asik gitu ya. Antum berkesan mengenang SMA gitu ya. Ketika antum sudah lulus gitu ya. Ya, tapi semua berkesan ya dengan kebersamaan, rihlah bersama teman-teman gitu ya. Ya rihlah itu paling berkesan lah pastinya gitu ya. Kemudian bagi kami anak kos apalagi marbot gitu ya, yang namanya T1 party gitu ya. Itu sangat berkesan ya. Tapi yang kemudian berkesan dan memberikan efek banyak adalah ya hadirnya kita di halakoh-halakoh ya. Apapun tantangannya ya. Ana dulu likoknya atau halakohnya itu ndak ada yang siang macam ini, macam hari ini ada yang siang gitu ya, ndak ada, malam. Ana harus dari Batu Marta ke sini pulangnya jam 12 ya, mungkin kayak Ahmad lah hari ini ya. Iya, jam 12 tuh anak harus pulang lagi ke Batu Marta, besoknya nyadap, kemudian itulah yang membuat orang tua kita kemudian bingung nih, apa sih aktivitas anakku nih malam-malam ini deka terus kalau kata Pak Satrio itu orang tuanya deka terus gitu ya. Itu ya. Ya semuanya berkesan ya bagi saya yang menikmati proses gitu ya. Ya proses itu akan indah ketika ya kita ikhlas menjalaninya. Berkesan semualah ya, kebersamaan, tidur di masjid bertahun-tahun itu ya, harus tinggal di sekret ini, kadang mandi kadang enggak gitu ya. Nah itu menjadi sesuatu yang berkesan sampai hari ini. Kemudian perkoncoan ya, pertemanan kita ya dengan ashabul sekret. Iya, ashabul sekret. Jadi ashabul sekret itu ada saya, Azhar, Yunsi dan Satrio, Yudi Hardianto. Tinggal di situ. Hari ini ya Allah takdirkan ya, karena kita dekat dengan Allah, Allah pun kemudian akan menolong kita. Ya, mereka tidak ada yang kemudian Allah sia-siakan. Ya. Azhar jadi kepala sekolah SMA Tuncen gitu ya. Yudi Hardianto sukses dengan jual beli rumahnya gitu ya. Dia sukses juga dapat istri yang kaya gitu kan. Kemudian Ayunsi dia sudah sukses duluan dibanding Ana gitu ya. Dan yang lainnya juga alhamdulillah tidak Allah sia-siakan. Semua berkesan bagi Ana, terutama kebersamaan gitu ya. Oke, baik. Ustadz, mengingat dari hal-hal banyak yang pengalaman Ustadz selama di LDK Ustadz, terus teman-teman Ustadz juga banyak yang sudah berkembang lah gitu Ustadz ya, perubahannya juga setelah dari keluar dari LDK itu perubahan positifnya itu lebih baik lah gitu Ustadz ya. Iya. Nah, yang belum Ustadz sampaikan tadi mungkin perubahan positif dari Ustadz gitu Ustadz. Setelah keluar dari LDK Ukhuwah gitu Ustadz. Kalau perubahan positif dari diri saya gitu. Ini saya harus menilai diri saya akhirnya. Jadi pengen malu saya. Ya yang saya rasakan adalah yang pertama saya tidak lagi menjadi orang yang pemalu gitu ya, yang pemalu yang dulu sangat malu, kemudian hari ini saya sering malu-maluin malah gitu ya. Harus menahan malu gitu ya. Kemudian ya yang saya rasakan adalah kebermanfaatan kita di tengah-tengah lingkungan tentunya ya, dimanapun kita tinggal alhamdulillah kebermanfaatan terutama anak ya itu sangat dirasakan oleh tetangga, oleh lingkungan, oleh masjid gitu ya. Ya kita bisa bermanfaat di tengah-tengah kaum muslimin ya, ketika kita balik ke dusun, balik ke Batu Marta, atau saya tetap tinggal di sini misalnya di Kemiling pun tetap dirasakan. Misalnya
hari ini misal saya pindah ke Kemiling setahun yang lalu, saya dapati anak-anak di sana sama sekali tidak kenal dengan Islam gitu ya, dengan bahkan menyebut himiнаsyaitonir rajim itu tidak bisa gitu ya. Kemudian saya hadir ke sana, saya buatkan pondok-pondokan dari kayu gitu ya, saya ajari ngaji. Alhamdulillah orang tuanya merasa senang anaknya yang biasanya habis mancing aja seharian, dia hari ini enggak, asar harus pulang, kemudian ngaji, kemudian dia ini ya, kebermanfaatan diri kita dan yang lainnya gitu ya. Alhamdulillah sejauh ini orang tua kami, saya dengar gitu ya, sayup-sayup ya sedikit bangga lah dengan anaknya, dan dia menceritakan ke tetangga-tetangganya, tuh anak saya tuh ya gitu loh ya. Itu yang saya rasakan, yang dulunya mungkin saya ya tidak dipandang sama sekali lah gitu ya. Ya bukan berarti hari ini saya dipandang, enggak gitu ya. Tapi hari ini ya minimal saya bisa berkarya semampu saya gitu, semampu saya. Dan ya sedikit demi sedikit ya, kita membagikan apa yang pernah kita dapatkan ya, walaupun mungkin di orang-orang tua saya belum mampu gitu ya, karena mungkin dakwah ke orang tua itu agak sulit gitu ya, maka saya lebih banyak memilih dakwah di pemuda, kemudian anak-anak kecil justru ya, dan Allah anugerahkan itu kepada saya untuk mudah dekat dengan anak-anak gitu ya, dengan anak-anak. Alhamdulillah, ternyata sudah banyak perubahan positif yang Ustadz Bana dapatkan. Iya, benar sekali. Oke Ustadz, kalau tadi perubahan positif yang Ustadz Bana dapatkan, kalau sekarang nih Ana pengen nanya nih Ustadz, kalau menurut Ustadz Bana, perubahan apa sih Ustadz yang Ustadz rasakan selama LDK itu berlangsung, mungkin dari masanya Ustadz sampai masa sekarang Ustadz? Kalau perubahan dari masa ke masa, saya lihat ya LDK Ukhuwah semakin oke gitu ya. Terutama kami dulu belum bisa lah main media dan sebagainya, kan hari ini sudah bisa, jangkauannya lebih luas. Itu hal positif yang harus dipertahankan dari Gen Z hari ini katanya kan. Nah itu yang tidak bisa kami lakukan. Dulu kami ya harus datang ke lokasi agar orang bisa menerima kami. Tapi hari ini kan kawan-kawan LDK enggak seperti itu. Buktinya antum menghadirkan anak, kemudian yang mendengar banyak gitu ya. Ya. Walaupun ya dari sisi lain bertatap muka itu akan tetap lebih barokah sebenarnya ya, karena ada pahala majelis di situ ya, bermajelis ya, adab majelis dan sebagainya. Tapi setidaknya untuk orang-orang yang kemudian tidak sempat hadir ya, dengan era hari ini antum sudah jauh lebih maju dari kami gitu ya, yang tidak bisa dilakukan oleh kami. Dan inilah yang kemudian harus kita padukan ya, adalah semangatnya anak muda dan ilmunya para orang tua gitu. Anak muda punya semangat hari ini, anak muda punya ilmu hari ini tentang teknologi dan sebagainya. Kalau kami ini kan ya antara kolonial dan milenial lah ya. Ya disebut kolonial juga tidak terlalu kolonial gitu ya. Milenial tidak sampai gitu ya. Nah, ini yang harus kita padukan ya. Gen Z milenial seperti antum kita padukan dengan ilmu-ilmu pendahulu kita, sehingga ilmu pendahulu kita itu tidak hanya didengarkan oleh kalangan tertentu. Ya, bisa dikemas oleh Gen Z. Antum lebih bisa mengemasnya sehingga materi itu menarik dibandingkan harus duduk dengerin ceramah kayak orang tua. Itu kan nggak asik. Beda dengan kalau kita lihat di TV ya, masih ada TV nggak sih hari ini gitu ya? Kalau kita lihat di YouTube gitu ya, dikemas dengan gayanya Hanan Attaqi misalnya. Benar sekali. Itu kan ketimbang kita datang kemudian maaf bukan mengesampingkan pakai surban dan sebagainya, ya bisa diterima di kalangan tertentu, tapi di kalangan orang-orang yang tidak bisa disentuh kan banyak. Tapi masuknya Ustadz Hanan Attaqi misalnya dengan gaya kupluknya, dengan ya gaya anak mudanya, bahasanya yang kekinian, oh itu kalau menggelar sholat qiyamul lail itu satu lapangan penuh. Dibandingkan antum mengundang anak misalnya dengan pakai peci nasional misalnya gitu kan. Nah itu, jadi kelebihannya banyak ya, walaupun kekurangannya tadi anak sampaikan, misalnya
Literasi tadi Ustaz ya. Kurang literasi. Kemudian untuk hal ini kecepatan merespon amanat dari murabi. Besok ada acara, gitu ya. Ada acara ya, datang ya. Kami itu kadang-kadang subuh itu dikasih amanat, sengaja itu, sengaja. Walaupun sekedar nantinya cuma ngobrol. Bisa nggak ke rumah Ana? Udah subuh, datang kita, datang. Ada Ustaz, Ana pengen ngobrol aja dengan antum. Nah, hari ini itu hilang akhir. Besok ada ini nih, ada acara sehari bersama Al-Quran. besok ya. Ana tunggu nih antum. Jangan sampai antum tidak datang. Besok ada acara 1 hari bersama Al-Quran di Musola Sultan Hambo. Kita lihat berapa orang yang datang itu. Padahal kita dulu enggak diamanatkan langsung kita. Antum harus ke Martapura ahi. Siap Ustaz. Hatta maaf ya para dosen gitu ya. Hatta kami sedang belajar sebagaimana disampaikan oleh Toto kemarin dalam buka bersama. Kami izin ahi kalau ada panggilan syuro gitu ya. Bu, kami ada rapat. Antum tanya dengan Bu Darning kalau nggak percaya. Azan kami keluar izin. Bu, kami izin keluar. Nah itu. Nah inilah yang kemudian harus kita pertahankan ya, seperti ini. Ya, kelebihan-kelebihan sangat banyak ya di LDK hari ini yang tidak bisa kami lakukan. Antum bisa lakukan, dan ini butuh kita mixkan agar kemudian terbentuk kopi yang cantik dan enak dinikmati. Gitu. Mungkin sedikit flashback Ustaz, flashback ke pembahasan yang sebelum-sebelumnya Ustaz ya. Membahas perihal semangat ruhiyah gitu Ustaz. Nah, semangat ruhiyah perbedaan menurut Ustaz ini Ustaz. Semangat ruhiyah yang dulu dengan yang sekarang itu gimana Ustaz menurut Ustaz? Ya, sebenarnya tidak ada bedanya gitu ya. Tidak ada bedanya. Hari ini kawan-kawan LDK saya lihat justru berlomba-lomba nyari tempat ngaji di tempat lain gitu ya. Iya, benar sih. Ada yang ngaji di teman-teman Salafi, ada yang di Muhammadiyah, ada yang di masjid mana gitu ya, ada yang di TPA mana gitu. Ini justru lebih baik gitu ya dibanding kita dulu yang harus dapat materinya dari satu ustadz aja gitu ya. Tapi kemudian di sisi lain justru kita kehilangan pola, ciri khas pola dari LDK itu seperti apa. Inilah yang kemudian harus ditarik lagi garis lurusnya ya. Antum nanya dari ini kemana, dari DDK 1 bagaimana sih DDK misalnya, ini itu antum harus benar-benar paham mengapa harus ada daurah, apa bedanya daurah dengan kajian biasa gitu. Daurah itu biasanya 3 hari nginep gitu ya, 3 hari. Nggak ada DDK itu sehari kemudian dilakukan di tempat yang rame gitu, kayak kemarin misalnya ya. Biasanya kita DDK itu ke pesantren atau ke mana yang kemudian nginep di situ, ada materi-materi ininya gitu, bermalam situ. Oke Ustadz, kalau tadi kan sudah membahas mengenai semangat ruhiyah nih Ustadz, mungkin apa sih Ustadz yang membuat semangat ruhiyah seorang kader ukhuwah itu bisa tumbang gitu Ustadz? Kalau makna di LDK tren-trennya gitu kan muntabir gitu Ustadz, ya, betul. Mundur tanpa berita. Ya. Nah itu solusi yang harus kita lakukan itu harus seperti apa Ustadz? Jadi kalau kami dulu ada anekdot kader itu muntaber. Ada 2 penyebabnya. Kalau nggak kecewa, ke cewek. Masya Allah. Atau ke cowok. Dia nggak sabar, merasa dirinya ganteng. Oh sayang bener, saya nggak pacaran gitu ya. Kemudian kecewa misalnya ya dengan program kerja yang begini-begini aja sih, gitu ya. Nggak asik lah, kayak gini aja. Ya bagi yang dia butuh percepatan, atau bagi orang yang ketinggalan mungkin saya sudah ketinggalan ngajinya, nggak bisa ngaji gitu ya. Nah maka dari itu harus ada program yang benar-benar mengakomodir keduanya. Bagi yang terlalu cepat ya, dulu anak pernah tuh, karena anak merasa pintar gitu ya, gini-gini aja sih di jamaah ini, di LDK ini nggak asik. Saya karena terlalu haus gitu dengan ilmu, akhirnya saya cari banding-bandingkan dengan ini. Dan biasanya keluar tuh gara-gara itu, pindah jamaah misalnya. Nah itu lebih baik
Kalau pindahnya karena pindah jamaah doang gitu kan, artinya dia bisa lebih baik dari kita gitu. Tapi kemudian kalau kita pindah keluar muntabirnya karena kecewa tadi gitu ya. Nah, itu yang parah gitu. Kemudian gara-gara itu kemudian kita harus kehilangan semangat gitu ya. Nah, yang dilakukan adalah bagaimana kita bisa menjaga ruhiyah itu, yaitu dengan amal yaumi amal yaumi kita. Jadi kalau kita hanya mengandalkan retorika, mengandalkan apa, itu tidak akan bisa mengontrol hati kita. Hati kita ini ada yang memiliki, yaitu Allah. Cara mendekatkan diri kepada Allah adalah sholat misalnya ya. Cara kita dekat dengan Nabi sholawat gitu kan. Cara dekat dengan kader adalah silaturahmi kan gitu. Maka itu yang harus dipertahankan ya. Amal yaumi kita, sholat kita, tahajud kita. Karena walaupun kita berjamaah gitu ya, kita berjamaah, tapi masuk surganya nggak berjamaah itu sendiri-sendiri. Iya benar. Iya. Oke, untuk selanjutnya nih Ustaz, sudah di kode-kode ini Ustaz dari moderator Ustaz. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir gitu Ustaz ya. Mungkin ada tambahan ini Ustaz, yang untuk tambahannya adalah kesan dan pesan Ustaz untuk kader LDK Ukhuwah yang sekarang Ustaz. Benar sekali Ustaz. Iya, untuk pesan yang kami yang mewakili kawan-kawan ya yang satu alumni ataupun terdahulu gitu ya. Ya, jadikanlah momen ini selagi antum di kampus itu ya, sebagai momentum yang tepat lah untuk ini kesempatan saya nih mumpung di kampus gitu ya, untuk sama-sama mendakwahi saudara-saudara kita yang ada di kampus. Jangan sampai kemudian kita lepas dari tanggung jawab itu, karena tidak semua orang bisa berdakwah di kampus. Tidak semua orang. Antum undanglah ke sini, maafnya misalkan jamaah tablik masuk ke sini, susah. Atau salafi misalnya masuk ke sini, atau Muhammadiyah, tidak bisa. Yang bisa dakwah di sini adalah orang-orang yang memang mengetahui seluk-beluk dakwah kampus. Nah, hari ini adalah momentum antum yang ada di situ, yang sedang ada di sini. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Terus peka dengan isu, cari literasi sehingga antum bisa menjadi pengurai masalah yang ada di Universitas Batu Raja gitu ya. Mengapa kemudian kita pilih kampus? Karena kampus itu akan melahirkan orang-orang cendekiawan. Ketika cendekiawan itu pulang ke kampung-kampung mereka, dia sudah memiliki trust, kepercayaan dari orang-orang yang ada di sana. Beda kalau kita punya ilmu, kemudian tidak punya trust di sana. Kita mau nyampaikan juga bingung. Tapi mahasiswa ketika dia lulus, dia akan menjadi sarjana dan dia akan dianggap sedikit naik derajatnya oleh orang-orang di sekitarnya, sehingga dia akan menjadi rujukan. Dan ini adalah momen antum yang sedang ada di sini. Jadi tempahlah diri kalian menjadi emas. Karena emas itu walaupun kita temunya di selokan, wah ini emas, ambil itu benar. Tapi sampah antum nemulah di City Mall tempat bersih, sampah akan dibuang orang gitu ya. Maka itu ya, tempahlah diri kita menjadi emas ya, teruslah bergandengan ya, jangan putus kemudian sumbu kita ya, antara ilmunya orang tua dan kepacaannya anak muda. Nah, itu harus terus disambung. Siap Ustaz. Mungkin kami ucapkan terima kasih banyak Ustaz ya, atas kesan dan pesan yang sudah Ustaz Bana sampaikan. Dan juga kami ucapkan terima kasih lagi yang sebesar-besarnya Ustadz karena sudah mau berkunjung dan menjadi narasumber kami pada kesempatan kali ini. Dan mungkin kami juga mengucapkan terima kasih kepada Fakultas FKIP, ya benar ya? Fakultas FKIP yang tentunya sudah memfasilitasi kegiatan podcast kami pada kesempatan kali ini. Dan mungkin untuk sahabat Ukhuwah ataupun teman-teman yang sedang menonton podcast ini, mungkin yang dari kalangan SMA atau SMP yang mau masuk Universitas Batu Raja, masuk saja ke FKIP. Nah, FKIP adalah salah satu fakultas yang mungkin diminati oleh berbagai
anak-anak SMA tentunya. Nah, dan mungkin sedikit pemberitahuan mungkin bagi anak-anak SMA ataupun SMP, FKIP ini mempunyai tiga prodi. Tiga prodi. Apa saja itu Yang pertama itu ada teknologi pendidikan, Benar. yang kedua ada bahasa Indonesia dan sastra, Benar. yang ketiga itu ada bahasa Inggris. Masya Allah, benar sekali. Nah, jadi jangan ragu lagi buat teman-teman ataupun adik-adik yang dari SMA, kalau ingin masuk di Universitas Batu Raja, bisa masuk di FKIP saja. Benar Ustaz? Benar. Masya Allah. Dan saya adalah lulusan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Masya Allah. Oke Ustadz, mungkin itu saja untuk bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Mungkin di lain waktu kita bisa bertemu kembali Ustadz. Mudah-mudahan. Insyaallah. Iya, insyaallah Ustadz. Oke, sahabat Ukhwah, kembali lagi di channel LDK Ukhwah tentunya nantinya dengan pembahasan-pembahasan yang mungkin agak kita manis lagi, mungkin kita naikkan lagi derajatnya dengan kita mengundang narasumber-narasumber hebat seperti Ustadz Bana pastinya. Mungkin kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.